Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama hadir di majelis dan tempat yang mulia ini. Sama-sama kita mempelajari dan menghidupkan ilmu yang menjadi warisan Nabi. Semoga duduknya kita di sini kelak membuahkan duduknya kita bersama beliau di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala niat, cita-cita dan hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa bil qadari, dan dengan takdirnya Allah. Khairihi, berupa takdir yang baik. Wa syarrihi, dan berupa takdir yang jelek. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di dalam pembahasan tentang hal-hal yang wajib kita imani, bahkan ini termasuk rukun iman. Yang selanjutnya disebutkan di sini wa kutubihi. Kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diberikan oleh orang, yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya Allah itu menurut pendapat ada yang mengatakan 104 jumlahnya. Ada yang mengatakan 114, bahkan ada yang mengatakan 180. Jadi banyak riwayat. Karena itu Al-Imam Al-Suhaimi, beliau mengatakan bahwasanya wal asahu adamu hasril kutub fi adadin muayyan fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'atun faqad li'annaka idza fattashta riwayat tajidha tablughu arba'atan wa thamanin wa mi'ah. Jadi yang paling benar dan yang paling hati-hati, jangan membatasi kitabnya Allah itu sekian, wes sekitar gitu aja, sekitar atau kurang lebih sekian. Jangan dibatasi. Kenapa? Karena banyak riwayat, bahkan ada yang sampai 180 kitab. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala niku menurunkan
menurunkan kitab-kitab yang sangat banyak. Wajib kita imani secara global. Pokoknya Allah pernah menurunkan kitab-kitab yang banyak. Yang wajib kita ketahui hanya 4 sebagaimana yang sudah kita hafal semua. Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu masing-masing berhubungan. Bahkan disebutkan semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu terringkas di dalam Al-Quranul Karim. Jadi setiap ada kitab baru, maka kitab yang baru itu rangkuman dari kitab sebelumnya. Contoh, Taurat turun terlebih dahulu, setelah itu kitab Injil, maka yang ada di kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, Injil yang masih asli, itu rangkuman dari kitab Taurat dan ada penambahan di situ, ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan syariatnya. Kemudian setelah kitab Injil, Allah menurunkan kitab yang terakhir, yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini memuat rangkuman dari semua kitab, sehingga Al-Quran ini menjadi kitab yang paling sempurna dan dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling lengkap, berisi ilmu yang begitu banyak. Enten ulama niku ngitung ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran itu, dihitung, diteliti secara pokok itu ada 77.450 dikali 4 sama dengan 309.800 ilmu. Itu ilmu yang pokok yang ada di Al-Quran. Contoh, enten ilmu fikih. Al-Quran mengandung ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini nanti di dalamnya tercabang-cabang begitu banyak, nggak terhitung. Satu ilmu, pokoknya ilmu fikih, tapi dari pokok ini satu ini tercabang banyak. Ini baru satu pokok. Bagaimana kalau 309.800 ilmu? Ilmu fikih aja itu kalau diteliti isinya wes tidak karu-karuan di sini. Cabang-cabangnya macam-macam. Enten fikih tentang apa warisan, enten fikih tentang sholat, toharoh, tijaroh, terus pernikahan dan lain-lain, itu kan semuanya fikih. Muamalat dan lain-lain, semuanya fikih. Itu baru satu ilmu. Bagaimana kalau 309.800 ilmu? Subhanallah. Cuman ya tidak mungkin dikuasai semua, karena itu ilmu Quran segitu banyak. Lawang kita niku fikih mawon boten menguasai, kecuali madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i pun cuma menguasai sak kelumit tok. Madhab ada 4 dalam fikih. Yang madhab Syafi'i aja kalau jenengan boten saged menguasai secara sepenuhnya, apalagi kok ilmu-ilmu yang lain. Subhanallah, menunjukkan kita niku saalim-alime wong niku tesih bodoh, tesih kurang ilmu. Bayangkan nih, ilmu Al-Quran sebanyak itu, 300.000 lebih ilmu pokok niku, belum cabang-cabang dari setiap pokoknya. Subhanallah. Karena itu jangan sampai kita berpuas dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena itu Nabi kan ngomong utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari lahir sampai mati. Disuruh cari ilmu, karena memang ilmunya Allah tiada batasnya, dan ilmu ini yang akan mengangkat derajat kita sebagai umat manusia, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, para nabi yang begitu banyak tadi itu, kita juga wajib mengimani suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lampiran-lampiran yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan juga lampiran-lampiran yang dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa diberi kitab Taurat plus ada lampiran-lampiran suhuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua wajib kita imani bahwasanya Allah telah memberikan kitab-kitabnya yang begitu banyak dan juga suhuf, lampiran-lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihis salam. Ini semua wajib kita imani. Kemudian yang selanjutnya diteruskan oleh beliau, wabil qadari khairihi wa syarrih. Begitu juga kita wajib beriman dengan takdir, baik takdir yang berupa kebaikan atau takdir yang berupa kejelekan. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang terjadi di alam raya ini, gerak diamnya, semua yang terjadi ini ku mboten enten sing kebetulan. Secara hakikat semuanya sudah ditakdir dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumput yang bergoyang, kok iso rumput goyang, ada angin yang niup, itu sudah ditakdir oleh Allah. Semuanya, tidak ada yang gerak, tidak ada yang diam, tidak ada yang wujud. Semua yang ada di alam raya ini semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabeh. Loh, kenapa kok semua itu tercakup di dalam takdirnya Allah? Karena Allah itu Tuhan, harus menguasai semuanya. Lah kalau Allah itu enggak menguasai semuanya, contoh ada rumput yang bergoyang tanpa takdir dari Allah, tanpa izin dari Allah, berarti ada satu benda yang lepas dari kekuasaan Allah. Nah kalau begitu ya maka tidak ada kesempurnaan di situ, berarti ada yang tidak dikuasai. Makanya kita wajib mengimani semua yang terjadi di muka bumi ini, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, semuanya itu tidak lepas dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabeh boten enten sing lepas dari takdiripun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu pernah didatangi oleh iblis. Saat itu beliau sedang sholat di atas gunung. Nabi Isa itu kan langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Beliau tidak punya rumah. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin, rumah tidak punya. Sing baju cuman yang dipakai aja, tidak punya apa-apa. Sholatnya beliau di atas gunung, tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya apa-apa. Sampai-sampai suatu ketika Nabi Isa itu pernah tidur pakai bantalan napa niku batu. Maka iblis datang, Nabi Isa, kamu cinta dunia ya? Loh, dunia apa maksudnya? Itu batu kamu pakai tidur. Oh ini, PN duncal. Batu tok, tidak ada apa-apa. Nah, suatu ketika Nabi Isa itu sholat di gunung. Kemudian iblis mengatakan, datang saat itu kepada beliau, anta tazumu anna kulla syai'in biqadarillah wa qadarih. Wahai Isa, apakah kamu meyakini, mengimani, percaya semua yang terjadi di alam raya ini tidak ada yang gerak, tidak ada yang diam, kecuali semua itu dari Allah, semua itu ditakdir dan ditentukan oleh Allah? Maka dijawab oleh Nabi Isa, na'am, iya. Emangnya apa? Kemudian iblis saat itu mengatakan, fa'alki nafsak minal jabal fangdur ata'is amla. Kalau begitu kamu coba kamu loncat dari atas gunung ini, kamu loncat ke bawah. Kira-kira kalau memang betul ditakdir oleh Allah, kamu itu akan tetap hidup atau mati? Wong gunung dhuwur. Nek loncat ya secara logika mati, gitu, wong dhuwur, menungso. Maka Nabi Isa apakah nuruti untuk segera loncat? Enggak, beliau jawab dengan jawaban yang cerdas. Apa itu jawabannya? Ama alimta annallaha ta'ala qala la yakhtabiruni abdi wa ana af'alu ma syi'tu. Wahai iblis,
Allah itu nggak boleh dijajal, nggak oleh dicoba. Semua takdir Allah, tapi coba bener nggak takdir Allah, nggak oleh. Nyoba Gusti Allah nggak oleh. Allah lah yang menyoba, yang beri ujian terhadap hambanya. Tapi nek Allah diuji, dicoba nggak boleh. Aku yakin nggak perlu tak coba-coba. Ibaratnya ngoten. Nah, ini akidah yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana akidah ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Salah satunya meyakini semua yang terjadi di alam raya ini adalah tidak lepas dari takdiripun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga perbuatan yang kita lakukan. Kalau panjenengan niki, kalau bisa ngomong, jenengan bisa duduk, bisa gerak, iso silo, iso selujung, iso ngombe kopi, semua yang kita lakukan semuanya tidak lepas dari izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh niku sangka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan lawajtama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil alami darratan aw yusakkinuha duna iradatihi ta'ala al-ajazu anhu. Andaikan seluruh makhluk ini, manusianya, jinnya, malaikatnya, setannya, kabeh bersatu ingin ngangkat satu darah semut kuda, anggap semut yang paling kecil, ingin diangkat bareng-bareng, semua manusia bersatu, semua makhluk bersatu pengen ngangkat semut. Kalau tidak ditakdir oleh Allah, tidak diizini oleh Allah, nggak akan terangkat. Ini harus kita tanamkan keyakinan ini di dalam hati kita. Semuanya tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terangkat semut tadi itu ataupun yang lainnya kecuali dengan takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini wow, karena memang Allah niku Tuhan menguasai semuanya. Kalau ada yang lepas dari takdir Allah, ya nanti niku berarti menjadikan nama niku boten sempurna nih Gusti Allah, karena ada yang lepas. Nah, Tuhan itu harus sempurna, menguasai semuanya. Karena itu, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat pada hakikatnya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai-sampai niku enten napa cerita dulu Imam Zamakhsyari niku kan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulunya beliau berakidah Mu'tazilah atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki cerita sering diceritakan para ulama, tapi boten napa-napa diulang. Imam Zamakhsyari ini saat itu masih muda, pengen nikah sama seorang perempuan. Ternyata perempuan ini adalah anaknya ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar. Ketika dilamar, Imam Zamakhsyari ini terkenal tokoh Mu'tazilah, tokoh daripada orang-orang golongan di luar Ahlus Sunnah. Pas ngelamar, otomatis si ulama Ahlus Sunnah tadi tahu loh ini Zamakhsyari, orang yang akidahnya beda, yaitu orang yang punya akidah manusia ini bisa berbuat, bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya tanpa takdir dari Allah. Ini kan akidah sesat. Akhirnya singkat cerita, anaknya si ulama Ahlus Sunnah itu ngomong sama ayahnya, "Wahai ayah, tidak apa-apa, wes nikahkan saya sama dia. Nanti saya akan berusaha untuk menjadikan dia tobat. Kalau sudah tobat, dia nanti akan jadi ulama Ahlus Sunnah yang hebat." Akhirnya bener, singkat cerita dinikahno. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi malam pertama. Maka pas di malam pertama niku, perempuan yang putri dari ulama Ahlus Sunnah ini tadi minta sama suaminya ini yang berakidah sesat ini, minta agar malam itu dilakukan 70 kali. Malam ini aku pengen ping 70. Waduh, wah, berat ya 70 kali. Nah, jangankan 70 kali, terus tidak usah diterus.
Akhirnya katanya dalam akidahmu kan manusia itu bisa melakukan perbuatannya sendiri tanpa takdir dari Allah. Coba saya pengen malam ini kamu lakukan 70 kali. Wis, ayo asam aurate kumat. Ya. Akhirnya wis, kalau begitu, kalau kamu nggak bisa nganu berarti kamu harus tobat dari akidahmu. Akidahmu bener bendak kalau gitu. Nek nyoto-nyoto bener berarti menungso iso gawe polae dhewe, iso gerak sakarepe dhewe. Aku pengen teng 70. Nyatane nggak mampu toh, berarti akidahmu, keyakinanmu selama ini itu keyakinan yang sesat. Tobat. Akhirnya bener tobat. Besoknya tobat dan beliau jadi ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Az-Zamakhsyari. Niku ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Dulunya beliau sempat punya keyakinan yang sesat. Karena itu semua yang terjadi di alam raya ini semuanya dari Allah. Khairihi wa syarrihi, yang baik seperti napa ketaatan, kalau panjenengan saged taat dari Allah. Sehat dari Allah. Wa syarrihi, dan jeleknya, yang jelek-jelek yang terjadi di muka bumi, hakikatnya semua dari Allah. Semua hakikatnya dari Allah. Sakit ya dari Allah. Makanya ada cerita sampai Imam Junaid Sayyidut Thaifah. Imam Junaid itu kan pemimpinnya ulama di zaman itu, bahkan wali di zaman itu. Terkenal beliau Imam Junaid. Itu sampai beliau pernah mengatakan, ma asyraqtu fi muddati umri illa marratan wahidah wa dzalika anni syaribtu labanan fata'allamtu fakultu dzurrunil laban. Aku ini pernah melakukan dosa syirik, mensekutukan Allah seumur hidupku tak ingat-ingat sekali. Ini kelas beliau, menganggap perbuatannya ini nanti dianggap syirik. Napa niku? Aku pernah, kata beliau, minum susu. Cara wong saniki mangan kambing, padahal dia darah tinggi. Pas mangan kambing, aduh darah tinggiku kumat gara-gara kambing ini. Beliau juga sama, pas makan susu, minum susu, langsung kumat penyakitnya. Waduh gara-gara susu ini. Nah, gara-gara perkataan seperti itu beliau menganggap aku pernah syirik sama Allah sekali. Kenapa? Karena menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan bahaya atau manfaat, yaitu seperti susu ini tadi. Goro-goro menutok. Nah, kalau jenengan kan sami, kadang-kadang ngeluwes, ombeni obat ini cedet, wah alhamdulillah seger, ngeluni ilang, wes untung ono obat ini. Seperti ini kalau orang-orang soleh dianggap syirik. Kenapa? Karena menganggap ada manfaat yang kita terima dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kelasnya wong-wong soleh tapi nggih. Nek kula jenengan sing penting ning atine yakin semua dari Allah. Walaupun ngombe pil, alhamdulillah gara-gara pil ini iso sehat, iso napa niku bisa sembuh. Nggih. Tapi di hati jangan sampai yakin pil itu, hanya pil itu yang menyembuhkan. Jangan, itu cuma wasilah perantara aja. Hakikatnya sembuh, sakit, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dengan kemaksiatan, maksiat, baik buruk termasuk maksiat, niku hakikatnya semua dari Allah. Loh, kok bisa begitu? Maksiat itu dari Allah juga? Iya. Ya tadi itu, kalau maksiat ini tidak ditakdir oleh Allah, tidak dengan izin Allah, berarti ada sesuatu yang bisa bergerak, sesuatu yang bebas tanpa dikuasai oleh Allah. Nah ini berarti apa itu menjadikan itu tadi hilangnya kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Makanya semuanya tanpa terkecuali tidak ada yang bisa lepas dari takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk maksiat. Maksiat itu orang yang melakukan maksiat, kalau Allah tidak nakdir, ya tidak bisa maksiat. Ya enten misalnya contoh mau sampai slot, khusyuk ning pojokan, gerek ngeklik cetit, ya paket entek, paket HP ini entek kasih do. Nah, ini berarti nggak ditakdir sama Allah. Maksudnya apa? Semua maksiat itu takdir Allah. Ketaatan juga takdir Allah. Hakikatnya begitu memang. Cuman nek maksiat jangan kita sandarkan ke Allah, jangan kita nyalahkan Allah. Wasyarru laisa ilaik
Wasyarru laisa ilaik, di dalam hadis disebutkan, nek jelek jangan disandarkan ke Allah. Nek apik-apik ndak apa-apa, bagus disandarkan ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara pertolonganmu, taufikmu kula saged ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kula saged salat. Alhamdulillah ya Allah, kula saged poso. Alhamdulillah ya Allah, kula saged haji, kula saged umroh, saged ini saged itu. Semua ini karena Engkau ya Allah menolong aku ibadah, akhirnya saya bisa ibadah. Bagus, itu malah bagus. Kalau kebaikan kita sandarkan ke Allah, itu bagus. Kenapa? Biar kita tidak sombong dengan amal ibadah kita. Wong niku nek setiap ngamal apik disandarno ning Gusti Allah, hatinya semakin bersih, tidak sombong. Tapi wong nek ngamal apik disandarno ning awake, sing salat sapa? Aku. Sing maca Quran sapa? Aku. Sing poso sapa? Aku kabeh amalku jen akeh. Wis kakean ganjaran aku iki. Akhirnya sombong, bangga diri. Nah, malah akhirnya pahala-pahala yang seharusnya bisa dia dapat gara-gara dia sombong dengan amal ibadahnya, bangga diri dengan amal ibadahnya, itu bisa terkikis, bisa hilang pahala. Karena itu nek apik, alhamdulillah ditolong Gusti Allah, Gusti taat. Sandarkan ke Allah biar hati kita tambah bersih dan kita semakin dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek elek jangan disandarkan ke Allah, maksiat disandarkan ke Gusti Allah. Ini kurang ajar namanya. Maksiatnya dosa, terus kalau dia menyandarkan ke Allah, loh, saya ini kan mencuri, Pak polisi, kalau niki nyuri, iso nyuri kan karena takdir dari Allah. Coba jenengan jawab, nek kalau nyuri tanpa diizini Allah, bisa ndak saya gerak? Bisa ndak saya nyuri? Nah, ini namanya orang yang sudah maksiat malah menuduh Allah dengan tuduhan yang jelek, menyandarkan kejelekan kepada Allah, walaupun hakikatnya benar, tapi kejelekan jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku dosane lebih besar dari maksiate. Wong wis maksiat, wis zina, wis mabuk, wis ngeslot, nggih, utawa napa maksiat. Iki kabeh aku iso maksiat ya karena ditakdir Allah. Ini maksiatnya ini dosa-dosa besar misalkan. Tapi dia menyandarkan kemaksiat itu ke Allah, lebih besar dosanya. Walaupun hakikatnya memang benar, semuanya itu dari Allah hakikatnya. Tapi nek maksiat jangan kita sandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya enggak sopan, enggak punya adab. Contoh yang gampang ngeten nggih. Semua yang bisa kita lihat ini dari lampu. Lampu itu ada listriknya. Ada ya listrik itu jadi kipas, ada jadi mic, bisa jadi suara. Ada jadi HP, bisa dibuat macam-macam. Itu semuanya sumbernya apa kan listrik. Terus kalau ada orang mainan listrik, kabel degedolanan, akhirnya kobong omahe, apakah bisa dia nyalakan PLN? Wah, sing salah ke PLN, omahku kobong. Coba kok ono listrik omahku gak kobong. Masa ngono? Ini namanya orang apa niku? Al gendengi wal sedengi nggih. Nyalahno PLN ya, dia sing dolanan elek kok. Dia yang salah kok nyalahkan PLN-nya. Nah, ibarat takdir itu seperti itu, Pak. Mudahnya semua itu energinya listrike gampange nggih. Sangka Gusti Allah memang. Nek gak ono listrik ya ndak ono apa-apa. Lampu ndak iso, kipas ndak iso, kebakaran udah ada. Kan ngono toh. Tapi apakah kita nyalakan listrik saat terjadi kesalahan tadi? Kan enggak. Yang salah kamu mainan kabel. Listrik itu manfaat. Begitu juga kita semua ini enggak akan bisa gerak, enggak akan bisa apa-apa kecuali dapat aliran energi alias listrik ibaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbuat baik sandarkan ke Allah. Nah, ndak listriknya gak iso murup. Ya karena PLN nih, PLN semua ini sandarkan ke PLN apik-apik. Tapi nek sing elek, maka jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita perhatikan. Lho nopo sih manfaatnya kalau jenengan meyakini takdir semacam ini? Semuanya itu nggak bisa lepas dari takdirnya Allah. Baik, buruk, sehat, sakit, maksiat, taat, hakikatnya semua dari Allah, takdir Allah. Kenapa sih kita harus meyakini seperti itu? Fungsinya apa? Fungsinya niku diantaranya adalah agar kita niku napa niku ridho dengan segala yang terjadi. Oke?
nek kula panjenengan yakin takdiripun Gusti Allah, maka jenengan atau kita itu ketika diuji oleh Allah ridho, mboten nesu kali Gusti Allah. Karena semua yang terjadi itu kehendak Allah, takdir Allah. Jadi kalau jenengan niku urip niku mboten terlalu pikiran teman-teman. Kalau ada yang terjadi segala sesuatu yang enggak enak, ridho semua dari Allah, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Niku mesti. Okay. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis qudsi disebutkan malam yardha bi qada'i wa qadari falyatlub rabban siwaya. Dalam riwayat lain rabban siwai. Orang yang enggak ridho dengan takdir yang telah aku takdirkan kepada dia, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Jadi takdir yang kita imani seperti itu tadi fungsinya agar kita hidup di dunia ini benar-benar berserah diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan ridho dengan segala hal yang terjadi. Ketika ditakdir baik, syukur. Ketika ditakdir sesuatu yang gak enak, berupa musibah, sakit, dan seterusnya, maka kita pun tidak berputus asa, karena yakin di setiap takdir Allah pasti ada hikmah dan kebaikannya. Ya, mugi-mugi kalau panjenengan termasuk orang yang kuat imannya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma